Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang akan melanjutkan materi ke bab yang baru. Di sini kita akan membahas mengenai gas ideal dan teori kinetik. Teori kinetik di sini maksudnya adalah teori kinetik gas ideal atau teori kinetik molekul, kadang disebut juga seperti itu. Nah, konsep gas ideal dan teori kinetik ini nantinya akan berhubungan juga dengan bab-bab setelahnya, yaitu kalor dan termodinamika. Jadi nanti ini menjadi sebuah atau satu set paket pembahasan seperti itu ya. Di pertemuan kali ini kita akan membahas terlebih dahulu mengenai konsep gas ideal serta teori kinetik. Oke, saya mulai dulu dengan definisi dari gas ideal itu sendiri. Apa sih sebetulnya gas ideal itu? Gas ideal seperti namanya ya. Ideal di sini maksudnya itu adalah sesuatu yang bisa dikatakan perfect atau sempurna seperti itu. Jadi sebetulnya gas ideal itu sejenis konsep hipotesis yang merupakan idealisasi dari sebuah sistem gas sebagai penyederhanaan dari sistem gas nyata. Jadi sistem gas nyata itu adalah yang berperan di kehidupan kita sehari-hari atau di konsep-konsep yang lebih advance itu di penelitian-penelitian laboratorium yang memanfaatkan gas itu biasanya perhitungannya atau konsepnya itu lebih spesifik menggunakan konsep gas nyata. Tapi karena konsep gas nyata itu kalau langsung diperkenalkan di awal itu cukup rumit, karena konsepnya itu cukup bervariasi, makanya di sini sebagai permulaan kita perkenalan terlebih dahulu atau kita awali terlebih dahulu dengan pembahasan mengenai gas ideal. Jadi nantinya gas ideal itu juga kita perlukan salah satunya sebagai gerbang untuk menuju sistem gas nyata yang fenomenanya itu lebih kompleks. Nah, kalau berdasarkan visualisasi, sistem gas itu sebetulnya berperan di kehidupan kita sehari-hari, bahkan di saat Anda menonton video ini sekalipun, di sekeliling kita itu juga terdapat banyak molekul-molekul gas yang jenisnya sangat bervariasi. Nah, di sini visualisasinya kira-kira seperti ini, biasanya digambarkan dengan sebuah wadah ya seperti itu. Misalkan di sini itu kubus, kemudian molekul-molekul gasnya itu yang direpresentasikan oleh bentuk-bentuk bulat seperti ini. Nah, nantinya kinetika gasnya atau pergerakan dari gasnya itu bisa kita deskripsikan dari beberapa sudut pandang, kira-kira seperti itu. Nah, berbicara mengenai gas ideal, kita juga perlu berbicara tentang konsep lanjutannya, yaitu gas nyata atau gas real. Ada beberapa karakteristik dari gas ideal yang nantinya juga akan dimiliki oleh gas nyata, tetapi beberapa karakteristik lain itu diidealisasi atau maksudnya adalah disederhanakan sehingga cukup berbeda dengan konsep gas nyata. Karena tujuannya tadi adalah untuk penyederhanaan, makanya untuk gas ideal itu cenderung lebih mudah di logikakan atau dipikirkan daripada gas nyata itu sendiri, atau dikalkulasi ya seperti itu. Beberapa hal yang menjadi persamaan dari mereka berdua itu yang pertama adalah ya tentu saja ketika kita bicara tentang molekul, gas itu kan tersusun dari molekul-molekul tertentu ya, atau atom-atom tertentu, tergantung konteks yang dibicarakan itu apakah molekul atau atom. Nah, tentunya mereka itu punya massa. Jadi gas ideal maupun gas nyata itu keduanya punya massa. Kemudian yang berikutnya, gas itu sebetulnya mengisi tempat-tempat yang kosong gitu. Jadi kalau kita perhatikan
divisualisasi seperti ini. Tidak semua bagiannya itu terisi oleh molekul gas tertentu, tapi ada bagian-bagian kosong yang cenderung banyak atau cenderung luas, sehingga nanti memungkinkan untuk molekul-molekul gas tersebut untuk berkinetika atau bergerak dari satu posisi ke posisi lainnya. Di gas nyata juga sama. Kemudian secara umum sistem gas ideal itu dikatakan bahwa kerapatannya itu rendah. Dengan konteksnya adalah kalau kita ingat-ingat tentang kerapatan atau sistem kerapatan sebuah benda, itu kan biasanya massa dibagi volume gitu ya. Nah, di sini pun seperti itu. Maksudnya kerapatannya rendah adalah kalau saya punya volume yang sebesar ini, volume tempat atau kontainer sebesar ini, maka partikel-partikel yang bentuknya gas itu tidak akan terlalu banyak. Beda kalau misalkan saya bicara tentang fase liquid ataupun solid, fase padatan ataupun cair gitu ya. Kalau di fase padatan atau fase cair itu cenderung ketika saya punya kontainer atau punya wadah dengan volume seperti itu, seperti ini, seperti kubus ini, maka molekul-molekul padatan itu cenderung saling pertumbukan satu sama lain. Jadi dikatakan kerapatannya cukup tinggi. Beda halnya dengan gas. Nah, untuk hal ini juga sama, gas ideal dan gas nyata itu memiliki kerapatan yang dikatakan rendah. Kemudian, ketika kita bicara tentang partikel gasnya itu sendiri, mereka itu berada di selalu bergerak seperti itu ya. Jadi mereka selalu bergerak, yang pergerakannya itu bisa dideskripsikan dengan sebuah jalur lurus seperti itu ya kira-kira. Jadi secara sistem partikel-partikel dari gas yang berada di dalam kontainer atau di dalam wadah ini itu selalu dalam kondisi bergerak. Jadi jarang sekali gas itu dalam kondisi diam partikelnya. Kemudian pergerakannya digambarkan oleh jalur yang lurus atau garis lurus seperti itu. Di gas nyata itu juga sama. Nah, kemudian perbedaan antara mereka berdua, yang pertama itu adalah tidak ada atau dianggap tidak ada gaya tarik-menarik maupun tolak-menolak antar partikelnya. Jadi satu partikel dengan partikel lainnya, misalkan partikel ini dengan tetangganya, itu dianggap tidak terjadi interaksi tarik-menarik maupun tolak-menolak. Sedangkan kalau kita bicara tentang gas nyata, fenomena tersebut itu ada. Jadi ketika bicara gas nyata itu ada kecenderungan untuk sebuah partikel yang berdekatan itu apakah dia akan tarik menarik ataupun tolak menolak, tergantung dari karakteristik dari si partikelnya masing-masing begitu. Kemudian perbedaan berikutnya, partikel di gas ideal itu dianggap tidak bervolume. Jadi kita anggap partikelnya itu adalah partikel titik, jadi tidak punya volume tertentu walaupun mereka punya massa. Sedangkan kalau di gas real atau gas nyata, karena ya pada hakikatnya namanya partikel itu kan seperti benda, dia punya ruang tertentu, punya volume tertentu yang harus diperhitungkan. Tapi untuk gas ideal kita abaikan terlebih dahulu konsep tersebut. Kemudian terakhir atau perbedaan antar mereka berdua yang terakhir itu adalah tumbukan antar satu partikel dengan partikel gas lainnya itu dianggap elastik. Jadi tidak ada hilang energi kinetik seperti itu. Jadi misalkan partikel 1 menumbuk partikel 2, maka dia akan pertumbukan secara elastis dan tidak kehilangan energi kinetik akibat adanya tumbukan tersebut. Sedangkan kalau kita lihat dari konsep gas nyata itu sendiri, tumbukannya itu sebetulnya tidak elastik atau inelastik kayak gitu ya. Sehingga ketika mereka bertumbukan, misalkan partikel 1 bertumbukan dengan partikel 2, maka akan ada energi yang hilang akibat adanya tumbukan tadi. Nah, itu yang diabaikan ketika kita bicara mengenai gas ideal. Oke, nah di sini ada beberapa parameter atau variabel yang akan berperan untuk mendeskripsikan gas ideal. Beberapa parameter tersebut atau beberapa besaran tersebut adalah tekanan, volume, serta
temperatur. Nah, di beberapa pertemuan ini kita akan banyak berkenalan atau banyak membahas besaran-besaran ini. Jadi ada P, ada V, ada T, begitu. Kemudian kalau kita deskripsikan berdasarkan definisinya atau berdasarkan persamaan yang mendasarinya, sebetulnya hukum gas ideal atau persamaan gas ideal itu terbentuk atas prakarsa dari 3 orang saintis yang masing-masing mendeskripsikan sifat-sifat gas ideal yang berbeda-beda. Yang pertama ada Boyle, kemudian ada Charles, dan ada Gay-Lussac. Ya, ini fotografinya seperti ini kira-kira, atau lukisannya ya mungkin. Nah, apa yang dideskripsikan oleh persamaan Boyle atau hukum Boyle? Yang dideskripsikan adalah hubungan antara tekanan dengan volume, di mana hasil kali antara tekanan dan volume itu nantinya akan konstan, atau maksudnya semakin besar tekanan maka volume itu akan mengecil. Jadi P itu berbalikan dengan V, tekanan berkebalikan dengan volume. Jadi kalau digambarkan dalam visualisasi kira-kira seperti ini. Misalkan saya punya sebuah kontainer yang di dalamnya berisi sistem partikel gas seperti itu. Kemudian di situ saya punya sebuah sensor tekanan begitu ya. Saya bisa mengubah nilai tekanan yang diaplikasikan ke dalam kontainer ini. Maka konsekuensinya adalah ketika saya menaikkan tekanannya, ketika saya menaikkan tekanan di dalam kontainer atau dalam wadah ini, itu nantinya volume dari sistem partikel gas ini atau sistem gas ini akan menurun atau menyusut. Kira-kira seperti itu jika temperaturnya dijaga konstan. Jadi tidak ada perubahan temperatur di persamaan Boyle ini. Kemudian yang berikutnya, hukum Charles atau persamaan Charles itu mendeskripsikan hubungan antara volume dengan temperatur. Jadi sekarang kita punya tekanan yang tetap, jadi tekanannya tidak diubah-ubah. Kemudian saya punya kondisi yang sama seperti tadi, cuma nanti suhunya itu akan divariasikan, jadi bisa diturunkan dan dinaikkan. Konsekuensinya adalah ketika suhu dinaikkan, volume sistem gas itu akan mengembang sehingga volumenya secara universal atau secara umum bertambah. Sehingga kalau digambarkan dalam garis itu kira-kira seperti ini, atau dalam kurva itu kira-kira seperti ini. Kemudian bentuk matematis sederhananya itu kira-kira seperti ini. Jadi V itu akan sebanding dengan T. Jadi kenaikan volume itu akan beriringan dengan kenaikan temperatur atau suhu, begitu, pada kondisi P atau tekanan konstan. Sehingga ini persamaan V sebanding T itu kalau diubah sedikit itu jadi seperti ini. Jadi V per T itu akan sama dengan konstan. Nah, kemudian yang ketiga, hukum Gay-Lussac itu konsepnya itu sebetulnya volume konstan ya. Jadi ini mungkin visualisasinya sebetulnya tidak lagi berlaku karena ini kan berubah volume. Nah, kondisinya itu adalah kita jaga volumenya itu kita jaga volume konstan, kemudian kita akan melihat hubungan antara tekanan dan temperatur. Ternyata ketika diselidiki, ketika kita mengubah tekanannya semakin tinggi, maka ketika kita mengubah temperaturnya semakin tinggi, maka secara universal atau secara menyeluruh tekanan di dalam sistem gas tersebut juga akan naik, sehingga diperoleh relasi P itu sebanding dengan T, atau tekanan itu sebanding dengan suhunya atau temperaturnya, begitu. Sehingga P per T itu akan menghasilkan konstanta tertentu atau nilainya adalah konstan. Nah, berdasarkan 3 hukum yang tadinya masing-masing terpisah, jadi ada PV sama dengan konstan, ada V per T itu konstan, kemudian ada P per T sama dengan konstan. Ketiganya ternyata punya konsekuensi yang
satu gitu yang bisa digabungkan, di mana konsekuensi yang kita kenal nantinya itu sebagai hukum gas ideal. Jadi PV per T sama dengan konstan, di mana konstanta atau nilai tetapan yang menjadi standar dari P kali V per T ini itu adalah N dikali R. Jadi N itu adalah jumlah mol dalam sistem gas tadi, kemudian R itu istilahnya adalah konstanta gas umum atau konstanta gas saja, seperti itu, atau konstanta gas ideal, kadang ada yang menyebut seperti itu juga. Nah, ketika NR-nya itu kita masukkan ke dalam persamaan sebagai konstanta, maka kita punya persamaan seperti ini yang kita mungkin sudah familiar. Jadi PV per T sama dengan NR, atau yang sering kali kita kenal PV sama dengan N kali R kali T. Jadi hasil kali antara tekanan dengan volume itu akan menghasilkan nilai jumlah mol kali konstanta gas dikali temperaturnya. Begitu. Nah, kemudian untuk nilai R-nya itu sendiri atau konstanta gas tadi itu karena dia konstanta ya, berarti 8,314 kali Joule per mol Kelvin. Ini dalam satuan standar. Dalam satuan yang tidak standar juga kadang ada yang memakai angka lainnya. Oke. Kemudian berikutnya, setelah kita membahas tentang hubungan antara tiga besaran tadi, di sini kita bisa mendeskripsikan juga sebuah besaran yang namanya persamaan keadaan. Jadi persamaan keadaan itu maksudnya adalah ketika sebuah sistem begitu ya, misalkan saya punya sistem gas tertentu seperti itu yang kita sebut dia sebagai sistem pertama, misalnya sistem pertama dia punya P tertentu, dia punya V tertentu, punya nilai T tertentu, kemudian setelah mengalami kondisi-kondisi yang mengakibatkan dia berubah, apakah temperaturnya dinaikkan, apakah volumenya berubah, ataukah tekanannya diturunkan, atau seperti apa. Nah, itu kita punya sistem yang berbeda dengan yang ke satu tadi. Kita sebut dia katakanlah sistem kedua, yang nilainya itu tentu saja berbeda dengan bisa jadi berbeda untuk dua besaran, tapi misalkan satunya berbeda, itu sudah dikatakan berbeda keadaan, begitu ya. Jadi ada PVT yang kedua, seperti itu. Nah, perubahan inilah yang konsekuensinya itu digambarkan oleh persamaan ini. Jadi nanti hasil kali PV per T itu karena dia konstan, ya otomatis di sistem yang kedua pun akan sama hasil perhitungannya. Jadi P1 V1 per T1 itu akan sama dengan P2 V2 per T2. Begitu. Oke, sekarang kita akan mencoba satu contoh soal terlebih dahulu. Nah, contoh soalnya seperti ini. Katakanlah kita sedang berada di dalam sebuah kelas, ukurannya misalkan 10 kali 3 kali 3 meter kubik. Jadi ini kan dimensi volume berarti ya. Karena kalau kita bicara tentang ruangan, berarti kan dia itu ukurannya volumetrik ya, bukan panjang doang, bukan luas doang, tapi ya volume, karena dia itu bisa diisi dengan partikel-partikel tertentu, begitu. Nah, si kelas ini suhunya itu 27 derajat Celcius misalkan di suhu ruang. Kemudian dia berada pada tekanan atmosfer atau nilainya 1 atm. Nah, misalkan kita asumsikan bahwa ruangan kelas tadi itu diisi oleh partikel-partikel gas ideal, kira-kira berapa sih jumlah mol gas yang berada di ruangan tersebut pada kondisi ini, pada volume sekian, suhu sekian, dan tekanan sekian, itu berapa sih jumlah mol gasnya. Nah, ini sebetulnya bisa kita selesaikan dengan cukup mudah ya. Kita tuliskan terlebih dahulu hal-hal yang ada di soal. Yang pertama itu adalah volume, karena dia itu dimensi katakanlah panjang, lebar, dan tebal atau tinggi, maka kita bisa langsung mengetahui bahwa nilai volumenya itu adalah 10 kali 3 kali 3, berarti 90 meter kubik. Kemudian suhunya itu 27 derajat Celcius, maka T nya adalah
27 derajat Celcius. Nah, kalau ada satuan Celcius, kita langsung ubah ke dalam satuan standar, yaitu Kelvin, di mana satuan standar suhu atau temperatur itu kan Kelvin ya. Konversinya kira-kira seperti ini. Jadi seharusnya ini sudah tahu ya. Jadi kalau konversi dari derajat Celcius ke Kelvin itu tinggal ditambah 273, atau lebih tepatnya sebetulnya 273,15 begitu ya tambahannya. Jadi ini yang harus ditambahkan, tapi biasanya kita ambil angka di depan desimalnya saja, itu tidak masalah. Oke. Nah, kemudian tekanan di dalam ruangan tersebut itu tekanan atmosfer. Jadi 1 atm ini juga kita ubah terlebih dahulu ke dalam satuan standar tekanan, yaitu Pascal, di mana konversinya adalah 1 atm itu sama dengan 1,013 kali 10 pangkat 5 Pascal. Seperti itu. Biasanya ada juga yang mengambil angka satunya saja, tapi lebih tepatnya sih, atau lebih akuratnya seperti ini ya, 1,013 kali 10 pangkat 5 Pascal. Bisa juga kadang seperti ini yang dituliskan sebagai pendekatan, jadi 1 kali 10 pangkat 5 aja gitu. Itu juga sebetulnya tidak masalah ya. Oke. Nah, di sini ada informasi yang tidak ditampilkan di soal, tapi kita sudah tahu bahwa ada sebuah konstanta yang namanya R, nilainya adalah 8,314 Joule per mol Kelvin. Jadi tanpa harus dituliskan di soal, kalau misalkan kita sedang bicara tentang gas ideal, maka nilai R besar ini sebagai konstanta gas itu juga perlu dimasukkan atau dimasukkan sebagai informasi begitu. Oke, nah pertanyaannya adalah hitung jumlah mol gasnya. Nah, di sini kita simply tinggal masukkan PV sama dengan N RT. Kita ubah dalam bentuk N sama dengan, karena yang ditanyakan adalah jumlah mol. Jadi N sama dengan PV per RT. Ini tinggal dimasukkan, sangat mudah sekali. Berarti kita ambil yang pembulatan tekanan ya, jadi 10 pangkat 5 dikali volumenya itu adalah 90 dibagi 8,314 kali 300 Kelvin. Nah, hasil perhitungan saya untuk nilai yang di sini itu adalah sekitar 3608,4 dalam satuan mol gitu ya. Kalau kita jabarkan dimensi satuannya kan kira-kira seperti ini ya. P itu kan tekanan, satuan standar tekanan itu Pascal, atau kalau dituliskan dalam bentuk lain itu satuannya adalah Newton per meter kuadrat atau meter persegi. Kita kenal bahwa P itu sama dengan F per A. Satuan F adalah N, satuan A sebagai luas itu adalah meter persegi. Kemudian satuan volume itu adalah meter kubik. Berarti ini P, ini V, kemudian R itu tadi satuannya adalah Joule per mol Kelvin. Joule per mol Kelvin. Kemudian satuan temperatur itu adalah Kelvin, sehingga di sini bisa kita coret. Kelvinnya bisa kita coret. Meternya bisa kita coret sehingga menyisakan satu buah. Kemudian kita juga bisa mendeskripsikan satuan Joule itu sebagai, kan dia satuan energi ya, atau kerja. Nah, kita kalau ingat-ingat tentang kerja itu kan, nah ini informasi tambahan saja sebetulnya. Kerja itu kan standarnya F kali S ya, jadi kerja itu sama dengan gaya kali perpindahan, berarti satuan Joule
begitu ya. Ini satuan joule itu adalah satuan newton dikali satuan meter. Jadi joule itu sama dengan newton kali meter. Jadi di sini bisa kita tuliskan sebagai newton kali meter di sisanya tadi. Kemudian di bawah itu adalah newton meter per mol. Jadi ini bisa dicoret semuanya ya. Newton coret, meter coret, tinggal 1 dibagi 1 per mol. Berarti hasil satuannya adalah ya mol gitu ya. Oke, nah ini kira-kira perhitungan untuk kasus yang pertama. Oke, kemudian misalkan kita lanjutkan persoalannya, katakanlah kita tahu ternyata bahwa si 3600 mol ini itu tersusun 21%-nya oksigen, kemudian 79%-nya nitrogen. Kira-kira berapa sih massa total udara kalau dihitung? Massa total ya, jadi hitungannya ya. Nanti kita tahu bahwa hasilnya akan dalam satuan massa, gram ataupun kilogram. Jadi yang 3600 itu 100% ya. Kemudian kita bagi menjadi 2 buah komposisi, katakanlah oksigen dan nitrogen. Nah, kita akan mengingat-ingat kembali konsep kimia sedikit. Kita hitung dulu mol dari O2-nya. Jadi kita hitung oksigen dalam bentuk molekulnya, bukan dalam bentuk atom ya. Karena di suhu atau dalam kondisi STP atau kondisi standar itu oksigen berada pada bentuk molekul O2, bentuk stabilnya seperti itu kira-kira. Nah, di situ ada 21%. Jadi 21/100, kemudian dikali dengan totalnya berarti 3608,4. Hasil perhitungan saya itu menghasilkan sekitar 757,8 mol. Kemudian untuk nitrogennya sendiri itu adalah 79/100 kali 3608,4. Itu hasilnya adalah sekitar 2850,64 mol. Oke, nah ini tapi masih dalam bentuk mol masing-masing. Pertanyaannya adalah dalam bentuk satuan massa, baik gram ataupun kilogram. Nah, dari konteks ini maka kita bisa menggunakan satuan massa dari atau massa molekul dari atom itu sendiri, dari masing-masing molekulnya itu sendiri. Jadi massa molekulnya oksigen serta massa molekulnya nitrogen. Atau kalau bahasa itunya biasanya massa relatif ya, atau MR ya. Nah, di sini saya tulis langsung mungkin jadi nomor atom oksigen itu 16, kemudian karena dia O2 berarti massa atau MR dari si O2 itu adalah 16 kali 2, berarti sekitar 32 dalam satuan gram per mol gitu. Kemudian N2 juga sama, itu adalah sekitar N2, N nitrogen itu berarti 14 dikali 2 berarti 28 gram per mol. Nah, ini adalah massa molekul dari masing-masing konstituen yang ada di sistem tadi, sistem gas tadi ya. Oke, jadi sisanya tinggal kita masukkan. Jadi massa total dari sistem gas tadi itu adalah 700, ini kita hitung masing-masing, 757,8 mol dikali
32 gram per mol, itu miliknya si oksigen. Kemudian untuk nitrogennya sendiri itu adalah 2850,64 mol dikali 28 gram per mol. Hasilnya adalah nanti dalam satuan gram saja. Nah, hasil perhitungan saya itu sekitar dalam satuan gram itu adalah 104.067,52 gram. Begitu. Atau kalau misalkan pertanyaannya dalam satuan standar massa berarti kilogram, ya tinggal di geser 3 koma gitu ya, jadi 104 lah, 104,068 misal seperti itu kilogram. Oke, ini untuk pertanyaan lanjutan dari kasus yang sama. Baik, kemudian pembahasan kita lanjutkan menuju ke konsep Avogadro atau hipotesis Avogadro. Jadi Avogadro itu adalah salah satu saintis di zaman pertengahan, sudah cukup lama sekali begitu. Jadi yang dihipotesiskan oleh Avogadro dan ternyata masih berlaku sampai sekarang, hipotesis beliau itu, yang pertama adalah, atau yang paling penting dari hipotesis beliau itu adalah sistem gas apapun atau sistem gas ideal pada volume, tekanan, dan temperatur yang sama akan memiliki jumlah molekul yang sama. Jadi maksudnya adalah konteksnya kalau misalkan saya punya sistem gas yang nilai volume dan tekanan dan temperaturnya itu tertentu seperti itu ya, maka dia akan punya nilai jumlah molekul atau banyaknya molekul itu ya segitu gitu ya, nilainya konstan. Jadi yang dideskripsikan sebagai di dalam hipotesisnya Avogadro itu adalah banyaknya atom atau molekul dalam satu mol atom atau molekul, itu nantinya akan dideskripsikan sebagai sebuah bilangan atau jumlah tadi ya, atau yang bisa kita sebut juga sebagai konstanta atau tetapan karena nilainya itu memang konstan, yang biasa disebut dengan nilai konstanta Avogadro atau bilangan Avogadro. Nilainya itu sebesar 6,022 kali 10 pangkat 23 per mol. Jadi kalau saya punya 1 mol oksigen, katakanlah O2 begitu, saya punya 1 mol O2, kemudian saya punya 1 mol O2 katakanlah seperti itu, kemudian saya punya 1 mol N2 misalnya, keduanya punya nilai mol yang sama, tetapi keduanya punya massa yang berbeda. Namun demikian, kalau kita melihat secara mikroskopis dan menghitung satu persatu jumlah molekulnya, itu akan sama mereka berdua itu. Jadi nilai dalam 1 molnya itu ada sebanyak 6,022 kali 10 pangkat 23 partikel gitu ya, atau ada 6,022 kali 10 pangkat 23 molekul dalam 1 molnya gitu kira-kira. Nah, sehingga konsekuensinya dari definisi Avogadro ini, persamaan gas ideal kalau begitu dapat dituliskan dalam bentuk alternatifnya. Jadi ini adalah persamaan gas ideal atau hukum gas ideal versi kedua begitu ya. Versi kedua dalam artian dia berangkat dari sudut pandang jumlah molekul gas nantinya. Jadi yang standar tadi adalah PV sama dengan nRT, di mana N-nya N kecil ya, maksudnya jumlah mol. Kemudian kalau misalkan kita punya deskripsi yang baru, yaitu Na sama dengan N besar per N kecil, di mana Na tadi adalah bilangan Avogadro yang
merupakan hasil bagi dari jumlah molekul per jumlah molnya, maka dari sini kita bisa masukkan bentuk matematisnya seperti ini ya. Jadi n kecil bisa kita ubah. Ini kan kalau ini kan persamaannya jadi seperti ini ya. Jadi n kecil sama dengan n besar per Na ya. Jadi jumlah molekul dibagi bilangan Avogadro. Ini kita masukkan ke situ. Kemudian nilai konstanta gas ideal R besar tadi kita bagikan dengan nilai bilangan Avogadro. Jadi ini konstanta dibagi konstanta, R tadi konstanta, Na juga konstanta, maka dia akan menghasilkan konstanta baru. Yang hubungan ini itu ditemukan oleh seorang saintis atau ilmuwan yang bernama Boltzmann. Sehingga konstanta yang merelasikan antara konstanta gas ideal dengan konstanta Avogadro kita sebut simbolnya itu K kecil, dan deskripsinya adalah dia itu adalah konstanta Boltzmann. Jadi kita punya bentuk alternatif atau bentuk kedua dari hukum gas ideal, yaitu PV sama dengan N besar K kali T, dimana N besar tadi adalah jumlah molekul gasnya, kemudian K itu adalah konstanta Boltzmann, dimana nilai konstanta Boltzmann itu juga konstan tentu saja, 1,38 kali 10 pangkat min 23 Joule per Kelvin, dimana nilai ini itu adalah hasil bagi dari R berarti 8,314 tadi dibagi bilangan Avogadro 6,022 kali 10 pangkat 23 tadi, hasilnya adalah sekian. Oke, nah ini ada contoh 3 yang saya kira cukup mudah ya. Ini kita punya kasus yang sama seperti tadi, cuma pertanyaannya di sini adalah berapa kira-kira banyaknya molekul, bukan berapa banyaknya mol lagi ya. Jadi ada PV sama dengan NKT gitu. Pertanyaannya adalah N sama dengan, jadi kasusnya sama seperti contoh 1 tadi. Saya masukkan saja langsung angkanya, ini 10 pangkat 5 untuk sebentar, ini saya ubah dulu jadi N sama dengan PV per KT. P atau tekanannya sebesar 10 pangkat 5, volumenya tadi sebesar 90 meter kubik, kemudian K nya itu adalah 1,38 kali 10 pangkat min 23, kemudian nilai temperaturnya sebesar 300 Kelvin. Maka jumlah molekul dari kasus yang nomor 1 tadi, contoh 1 tadi, itu adalah sebanyak 2,174 kali 10 pangkat 27 molekul gitu ya. Sebetulnya karena dia merepresentasikan jumlah N besar itu sebetulnya tidak berdimensi ya, tapi untuk kemudahan penulisan atau kemudahan pemahaman kita tuliskan dalam bentuk molekul gitu ya. Misalkan yang dibicarakan adalah molekul, kalau misalkan yang dibicarakan atom ya berarti sekian atom. Jadi intinya N besar itu merepresentasikan jumlah partikel, baik molekul ataupun atom ataupun ion juga bisa. Jadi tergantung apa yang sedang kita, tergantung si gasnya tadi itu berada dalam bentuk apa, begitu kira-kira. Oke, nah selanjutnya berhubungan dengan gas ideal dan sistem partikel gas di dalam sebuah ruang, kita juga nantinya bisa membahas dari sudut pandang kinetika dari si gasnya itu sendiri. Jadi kinetika maksudnya adalah pergerakan dari partikel-partikel gasnya itu seperti apa sih, gitu kira-kira. Nah itu kalau divisualisasikan itu kira-kira seperti ini. Jadi kalau ini visualisasi saja ya, jadi
Dalam bentuk mikroskopisnya itu misalkan kita punya ruangan tertentu, maka kinetika yang dimaksud adalah pergerakan dari masing-masing partikel ataupun partikelnya secara keseluruhan. Jadi ada dua sudut pandang nantinya ya. Ada molekul gas secara individu satu persatu seperti itu, yang nantinya biasanya digambarkan dengan dalam bentuk rata-rata, atau sistem gas secara keseluruhan. Maksudnya keseluruhan berarti ya semua partikel yang di dalam wadah ini itu dianggap sebagai satu kesatuan. Yang dimaksud sistem itu seperti itu. Oke, kita akan tinjau sebentar tentang konsep penurunannya. Jadi kita berangkat dari partikel di dalam wadah. Jadi partikelnya itu berupa apapun ya. Maksudnya partikel itu bisa berupa molekul, bisa berupa single atom atau atom yang cuma satu unsur sendirian saja seperti itu. Tapi yang jelas dia berada pada kondisi yang mengharuskan gas ideal itu bekerja. Jadi kondisi-kondisi gas ideal tadi harus bisa diterapkan. Maksudnya adalah tidak ada himpitan satu sama lain. Jadi kalau kita lihat namanya gas ideal kan tadi molekulnya itu bisa bergerak karena ruangan-ruangan di sekitarnya itu kebanyakan kosong begitu ya. Nah, ini sebagai satu kesatuan, sebagai sebuah sistem tertentu, kita sebut dia sebagai sistem molekul gas dalam wadah yang bentuknya kubus. Besaran penting yang nanti akan kita harapkan itu namanya adalah energi internal sistem dengan simbolnya U besar. Jadi energi internal sistem itu nanti merepresentasikan satu kesatuan ini. Sebagai satu sistem itu energinya seberapa sih begitu. Kemudian kita juga bisa tinjau satu buah molekul gas dalam wadah kubus. Misalkan kita ambil atau kita cuplik partikel ini misalnya. Nah, kita tinjau satu buah, tapi nantinya dia juga tetap akan merepresentasikan teman-teman yang lainnya. Begitu. Oleh karena itu, kita nantinya punya sebuah besaran penting yang dituliskan dalam bentuk rata-rata yang namanya adalah energi kinetik molekul atau energi kinetik rata-rata molekul begitu. EK dengan tanda garis di atas ya, yang maksudnya adalah rata-ratanya seperti itu. Jadi bukan berarti tepat kita akan mengetahui satu buah molekul ini energi kinetiknya berapa, tapi lebih ke rata-rata dari masing-masing partikelnya itu rata-ratanya energi kinetiknya berapa sih begitu. Nah, kita akan mulai dulu dari tinjauan satu buah molekul tadi. Kita akan tinjau pergerakan satu buah molekul sebagai contoh atau sebagai perwakilan untuk teman-teman yang lainnya begitu ya. Jadi kita anggap ini adalah ruang dua dimensinya dari si kubus tadi. Representasi dua dimensinya kira-kira seperti ini. Misalkan ini adalah partikel yang sedang kita tinjau. Partikelnya ini itu kan tadi dikatakan bahwa partikel di gas ideal itu bergerak dalam satu buah lintasan yang cukup yang lurus begitu ya. Nah, katakanlah ini sedang bergerak pada arah tertentu dengan kecepatan sebesar Vx. Jadi kita anggap karena kita tinjaunya masih satu molekul dan satu garis koordinat ya. Kalau kita punya ruangan kan sebetulnya nantinya akan digambarkan dalam koordinat 3 dimensi ya. Jadi kita punya sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Nah, sekarang kita pelajari terlebih dahulu atau kita mulai dulu dengan pergerakan sebuah molekul di satu buah sumbu, yaitu sumbu X. Jadi si partikel tadi punya kecepatan Vx, kemudian dia membentur ke dinding wadah tadi, di mana benturannya itu elastik. Kemudian karena dia benturan elastis, maka dia juga akan kembali ke posisi sebaliknya dengan kecepatan yang sama. Begitu. Ya. Nah, kita tahu bahwa
rusuk dari kubusnya itu sebesar S. Kadang ada yang nyebut sisi, ada yang nyebut rusuk ya untuk panjang satu garis ini. Saya sebut sebagai rusuk, tapi saya simbolkan sebagai S saja, tidak masalah. Nah, katakanlah rusuknya si kubus tadi itu S, jadi dari ujung satu ke ujung yang lain itu S begitu ya. Nah, kemudian konsekuensinya adalah ketika si partikel tadi itu menumbuk dinding kemudian kembali ke arah sebaliknya dengan kecepatan yang sama, maka akan ada terjadi perbedaan momentum. Nah, momentum persamaan dasar dari momentum atau P kecil ya. Momentum persamaan dasarnya adalah M kali V, di mana M itu adalah massa dari bendanya atau partikelnya dalam hal ini. Kemudian V itu adalah kecepatannya. Gitu. Nah, karena ada tumbukan, maka akan ada perbedaan momentum. Kita sebut sebagai delta P kecil atau delta P begitu. Yang direpresentasikan oleh selisih dari P akhir kurangi P awal. Atau P awal kurangi P akhir. Sebetulnya sama saja ya, tergantung kita akan mulai dari mana begitu. Nah, di sini misalkan, ini misalkan kita anggap yang ke kanan itu yang akhirnya ya, yang di perhitungan ini kita anggap yang ke kanan yang akhir, yang permulaan itu yang ke kiri. Jadi ke kiri dulu baru ke kanan, ke arah sumbu X negatif dulu baru ke arah sumbu X positif. Walaupun nanti kalau kita balik kondisinya juga tidak masalah sebetulnya. Jadi kita tidak perlu terlalu merisaukan masalah negatif di konteks ini, karena kita tidak sedang bicara tentang vektor secara mendetail ya. Jadi P akhir itu sebesar M kali Vx dikurangi P awalnya itu adalah minusnya dengan besar yang sama tapi nilainya negatifnya. Berarti kalau dikurangkan selisihnya itu adalah sebesar 2M Vx gitu. Nah, kemudian waktu yang dibutuhkan untuk menjalani satu perjalanan, maksudnya satu perjalanan itu adalah misalkan gini ya. Misalkan mungkin gambar ini akan lebih masuk akal kalau digambar seperti ini. Dari ujung dia menuju ke ujung paling kiri, kemudian setelah terjadi tumbukan dia akan menuju ke ujung ke kanan lagi. Jadi mungkin lebih tepatnya seperti ini ya. Kalau ini mungkin bisa juga, tapi agak nanggung karena di tengah begitu ya. Jadi nanti perhitungannya agak lebih panjang untuk mendapatkan hasil yang sama. Nah, misalkan ini perjalanan pertama dia, kemudian perjalanan kedua setelah tumbukan itu di sini. Jadi yang pertama ini sebesar min Vx kecepatannya, kemudian yang kedua ke arah kanan dengan kecepatan sebesar Vx gitu. Misal seperti itu. Nah, maksudnya waktu yang dibutuhkan untuk menjalani satu perjalanan itu adalah bolak-balik sampai ke titik semula. Jadi dia pergi ke ujung kiri, kemudian kembali lagi ke ujung kanan, itu adalah satu kali perjalanan dari sebuah partikel gasnya. Berarti yang ditempuh itu kan jaraknya S ditambah S begitu ya, sehingga jarak tempuhnya itu adalah 2S. Waktu tempuhnya itu adalah T atau delta T saja, tidak masalah. Kemudian kecepatannya tadi sebesar Vx. Nah, sehingga di sini kita bisa mendeskripsikan bahwa T itu sama dengan 2S per Vx. Itu konsekuensi matematisnya seperti itu. Kemudian gaya tumbukan yang diakibatkan sebuah molekul pada satu sumbu oleh karena itu menjadi sebesar F sama dengan M kali A kecil, atau percepatan dari partikel tadi atau dari molekul tadi, mana M nya itu adalah M molekul, kemudian A itu adalah V per T gitu ya. Jadi kalau percepatan itu kan kecepatan per waktu ya. Nah, di sini sehingga
kita bisa tuliskan sedikit tambahan di sini, maka akan jadi M kali delta V per delta T, di mana M kali delta V atau M kali perubahan kecepatannya itu sama dengan perubahan dari momentumnya itu sendiri. Jadi kalau P sama dengan M kali V, berarti kalau delta P sama dengan M kali delta V, begitu. Nah, di sini sehingga delta P kita tuliskan dibagi delta T, delta P-nya kita tahu bahwa besarnya adalah 2mvx. Di sini ya, 2mvx, kemudian besarnya delta T itu adalah 2s per Vx, sehingga akan menghasilkan nilai mvx kuadrat per S. Nah, ini tinggal dituliskan penurunannya. Ini saya kira cukup simpel ya kalau diikuti. Kemudian ini gaya ya, ini gayanya. Jadi gayanya sebesar ini, sebesar mvx kuadrat per S, begitu. Mungkin bentuknya agak aneh karena bentuk gaya seperti ini mungkin belum terlalu familiar. Tapi yang kita butuhkan itu adalah tekanan sebetulnya. Nantinya tekanan ke dinding oleh sebuah molekul itu sebesar F per A. Jadi ketika si partikel atau si molekul itu menumbuk dinding, maka dia akan punya gaya tumbukan tertentu ke dinding. Kemudian luas areanya adalah luas area si dinding ini sendiri. Jadi satu buah dinding ini yang akan dihitung sebagai luas areanya, kira-kira seperti itu. Itu nilainya adalah A. Nah, tadi F-nya itu adalah sebesar mvx kuadrat per S. Kita tuliskan di situ mvx kuadrat per S. Kemudian A-nya itu adalah ini ya, berarti ya, daerah satu dinding ini yang nilai luasnya itu adalah S kali S, berarti S pangkat 2. Nah, ini konsekuensi matematisnya itu adalah mvx kuadrat per S dibagi S kuadrat, berarti dikali 1 per S kuadrat, begitu ya. Mvx kuadrat per S bagi S kuadrat, berarti dikali dikali S kuadrat ya di situ ya. Dikali S kuadrat, sehingga hasilnya adalah mvx kuadrat per S pangkat 3. Nah, S pangkat 3 itu kalau kita lihat wadahnya yang berbentuk kubus, kita tahu bahwa S pangkat 3, S kali S kali S itu adalah volume dari si wadahnya atau si kontainernya, sehingga kita bisa tuliskan dalam bentuk volume V gitu. Oke. Nah, itu kalau tinjauannya tadi sebuah molekul ya, yang kita anggap sebagai rata-rata dari keseluruhannya. Nah, kalau tekanan ke dindingnya dilakukan oleh sejumlah N molekul, jadi banyaknya molekul, misalkan N molekul yang menumbuk dinding yang sama, maka akan nilai tekanannya tinggal dikali saja. Jadi P sama dengan N kali P rata-rata. Jadi nilai ini itu kan tadi P rata-rata ya. Ini P rata-ratanya, kemudian P totalnya kalau dilakukan oleh sejumlah N molekul ya tinggal dikali N, begitu. Jadi N dikali mvx kuadrat per V, kemudian di sini V-nya kita keluarkan ke sisi kiri, gitu. Jadi N per V ini saya tulis tambahan di sini, N per V dikali mvx kuadrat. Nah, mvx kuadrat itu mungkin belum berarti apa-apa, tapi baru akan berarti kalau bentuknya adalah setengah mv kuadrat, gitu ya. Jadi kita cari yang bentuknya paling memberikan makna. Nah, karena di sininya nanti akan diharapkan dalam bentuk setengah mv kuadrat yang dia merupakan representasi dari energi kinetik,
maka di situ di depannya otomatis kita kasih nilai 2 biar nilainya tetap mvx kuadrat gitu ya. Ini kan kalau dikalikan kan jadi tetap ya n per v sama n per v kali mvx kuadrat gitu kira-kira. Nah, ini yang di dalam kurung setengah mvx kuadrat itu adalah energi kinetik rata-rata yang dimiliki oleh molekul dalam sistem gas tadi. Berarti 2N per V kali EKX rata-rata. Seperti itu untuk tekanan ke dinding oleh sejumlah molekul. Kemudian lanjutannya kita gunakan persamaan gas ideal yang versi 2 yang pakai representasi jumlah molekul atau N besar. Jadi P sama dengan NKT per V gitu. Kemudian P nya tadi adalah 2N per V kali EKX rata-rata. Nah, jadi ujung-ujungnya di sini adalah P sama dengan P begitu ya. P sama dengan P, di mana P yang kiri itu adalah yang ini. Kemudian P yang kanan itu adalah yang ini gitu. Jadi NKT per V sama dengan 2N per V kali EKX rata-rata. Kemudian ya ini tinggal dibalik doang sih sebetulnya. Ini dibalik aja supaya nanti kita bisa menuliskan energi kinetik di sisi kiri, di ruas kiri begitu. Nah, ini kan berarti tinggal 2N per V EKX rata-rata sama dengan NKT per V. Kemudian sisanya bisa kita coret. N dengan N bisa coret, V dan V bisa dicoret. Kemudian menyisakan EKX rata-rata sama dengan ini 2 pindah ke bawah jadi setengah KT gitu. Nah, EKX rata-rata sama dengan setengah KT itu namanya adalah energi kinetik rata-rata molekul dalam 1 derajat kebebasan, dimana dalam hal ini subskrip atau indeks X itu menggambarkan pergerakan dalam sumbu X-nya saja. Jadi KX rata-rata sama dengan setengah KT itu adalah nilai energi kinetik rata-rata molekul dalam satu sumbu, yaitu sumbu X. Kalau kita melihat namanya sistem gas itu kan dalam satu buah wadah tertentu, satu kesatuan, bukan cuma satu sumbu saja, tapi satu ruangan begitu ya. Satu ruangan itu kan saya gambar ulang ya, diagram kartesian untuk ruang 3 dimensi. Nah, namanya satu ruangan kan tersusun dari 3 sumbu ya, X, Y, dan Z. Nah, secara keseluruhan, oleh karena itu, energi kinetik rata-rata molekulnya itu adalah jumlah energi kinetik rata-rata dari ketiga sumbu. Berarti ada sumbu X, ada sumbu Y, ada sumbu Z. Masing-masing nilainya sama, setengah KT, tambah setengah KT, tambah setengah KT, sehingga menghasilkan nilai energi kinetik dalam satu buah energi kinetik rata-rata molekul dalam sebuah sistem gas secara keseluruhan itu adalah 3/2 KT begitu. Itu kalau kita bicara dalam satu buah wadah tertentu, bukan cuma dalam satu sumbu tertentu. Oke, jadi kalau simpulkan sedikit, EK rata-rata itu mendeskripsikan rata-rata energi kinetik tiap molekul dalam sebuah sistem gas. Besarnya adalah 3/2 KT, dimana K tadi adalah konstanta Boltzmann dan T itu adalah suhunya. Berarti dalam konteks ini kita tahu bahwa energi kinetik dalam atau energi kinetik rata-rata dalam sebuah sistem gas itu hanya dipengaruhi oleh suhunya begitu, atau sebaliknya. Jadi nanti suhu itu akan berkorelasi pula dengan besarnya energi kinetik rata-rata yang dimiliki oleh setiap, atau besarnya energi kinetik rata-rata yang dimiliki oleh molekul di dalam sistem gas tersebut.
Oke, ini masih sedikit lagi saya kira. Kemudian berikutnya ada besaran yang kita sebut sebagai kecepatan RMS atau kecepatan root mean square gitu ya. Kita sebut kecepatan RMS karena memang deskripsi bahasa Indonesianya itu kurang lebih seperti ini. Kadang ada yang menyebut sebagai akar kuadrat rata-rata. Jadi nanti kalau mencari di sumber bacaan bahasa Indonesia kadang ada yang menyebut kecepatan akar kuadrat rata-rata begitu ya. Tapi saya lebih nyaman menyebutnya dalam konteks istilah aslinya root mean square. Jadi ini adalah kecepatan atau nilai kecepatan karena kita sedang bicara tentang kinetika ya di sini, kinetika partikel gas khususnya. Maka akan ada besaran kecepatan tentu saja. Nah, besaran kecepatan yang berpengaruh atau yang cukup berperan di sini itu bukan kecepatan si masing-masing molekulnya itu sendiri seperti apa, tapi lebih ke kecepatan root mean square istilahnya, kecepatan RMS tadi atau VRMS tadi. Maksudnya adalah kira-kira seperti ini. Penurunannya ini sedikit penurunan, jadi ada energi kinetik rata-rata sama dengan 3/2 kT. Nah, kita tahu bahwa energi kinetik itu kan persamaan dasarnya setengah mv kuadrat ya, setengah mv kuadrat. Nah, khusus dalam bentuk sistem gas ideal, setengah mv kuadratnya itu dirata-ratakan. Jadi yang dirata-ratakan v kuadratnya, bukan v-nya saja, tapi v kuadratnya itu yang dirata-ratakan. Jadi setengah mv kuadrat rata-rata, setengah mv kuadrat rata-rata itu sama dengan 3/2 kT ya, gitu. Nah ini tinggal diubah, dipindah ruas, ini tinggal dicoret duanya sehingga menyisakan v kuadrat rata-rata sama dengan 3 kT per m. M-nya ini pindah ke bawah. Nah, yang menjadi istilah atau penamaan yang khusus dari VRMS tadi itu adalah bentuk seperti ini sebetulnya. Jadi bentuknya itu akar V kuadrat rata-rata sama dengan akar 3 kT per m. Nah, ini yang perlu diingat atau perlu diperhatikan adalah ini beda dengan bentuk seperti ini ya. Misal saya akan menuliskan bentuknya V rata-rata kuadrat, kemudian diakarkan. Nah, kalau kayak gini kan lebih ideal itu kalau diberi tanda kurung ya. Jadi V rata-rata kuadrat hasilnya berarti kan hasilnya V kuadrat saja ya, gitu. Hasilnya V kuadrat saja. Tapi untuk VRMS itu bukan seperti ini, tapi ya memang dia itu akar V kuadrat rata-rata begitu. Jadi apa ya istilahnya? Jadi tidak bisa dikeluarkan dari akarnya. Ini kayak sudah sepaket gitu. Jadi kita tuliskan besarannya tuh ya ini deskripsi VRMS tuh ini gitu. Kecepatan RMS itu ya akar V kuadrat rata-rata ini, bukan akar V rata-rata kuadrat. Nah ini beda lagi gitu ya. Oleh karena itu kita deskripsikan VRMS-nya itu merupakan akar dari 3 kT per m begitu. Yang dideskripsikan itu adalah seberapa cepat sih rata-rata pergerakan molekul itu dalam konteks sistem gas. Jadi kecepatan translasinya itu seperti apa. Translasi dalam hal ini maksudnya adalah kecepatan bergesernya begitu ya. Jadi pergerakan itu kan macam-macam ya, ada nanti akan kita bahas juga. Jadi pergerakan partikel gas itu bisa bervariasi, bisa translasi dalam artian dia berpindah dari satu titik ke titik lain begitu, itu namanya translasi. Kemudian dia juga bisa bergerak secara rotasional atau rotasi, jadi dia muter berdasarkan sumbunya.
Kemudian pergerakannya juga bisa bervibrasi atau bergetar atau berisolasi di dirinya sendiri begitu ya. Itu nanti akan kita singgung juga sedikit di bagian paling akhir. Oke. Nah, kita masuk ke contoh sedikit ya. Di sini ada pertanyaan, perkirakan kecepatan rata-rata atau VRMS dari molekul gas O2 dan N2 pada temperatur ruang 20 derajat Celcius. Oke. Nah, kita tuliskan dulu. Persamaan untuk memperoleh VRMS itu sama dengan akar 3 kT per M. Nah, di sini sudah ada satu buah informasi, yaitu T sama dengan 20 derajat Celcius. Berarti kalau dikonversi jadi Kelvin menjadi 293 Kelvin. Kemudian K itu juga kita sudah tahu nilainya karena dia konstanta. Berarti 1,38 kali 10 pangkat minus 23 gitu. Kemudian nah, yang belum kita ketahui itu adalah berapa massa dari masing-masing molekul O2 dan N2. Nah, untuk mengetahui nilai massa dari masing-masing molekul, kita bisa manfaatkan konsep sama seperti yang tadi ya, kita manfaatkan konsep konversi atom kayak gitu. Jadi massa molekul atau MR dari O2 itu kan sebesar 32 gram per mol ya, atau kadang ada yang nyebut juga gram per mol itu sebagai satuan massa atom atau SMA. Jadi gram per mol sama satuan massa atom itu sama, walaupun kadang penggunaan di perhitungannya itu agak berbeda tergantung konteks. Kemudian MR-nya N2 itu adalah 28 gram per mol atau 28 SMA. Nah, yang perlu dicatat, satu satuan massa atom ini nilainya itu konstan atau fix sebesar 1,66 kali 10 pangkat minus 27 kg. Ini adalah konversi dari satuan massa atom ke kilogram. Oke, jadi konversinya kira-kira seperti ini. Satu satuan massa atom itu sama dengan 1,66 kali 10 pangkat minus 27 kg. Nah, mungkin yang perlu diperhatikan juga di sini mungkin konversinya ini agak kurang intuitif ya. Jadi kalau di sisi kiri kita lihat ada gram per mol itu sama dengan SMA, kemudian di sisi lain ada SMA itu sama dengan massa kilogram gitu ya. Sebetulnya ini dari sudut pandang yang berbeda kita bisa sampai kepada satu konversi yang seperti ini ya. Jadi biasanya memang kalau di kimia itu kita sudut pandangnya itu menggunakan gram per mol. Jadi kalau satuan banyaknya partikel atau molekul itu kadang disampaikan dalam bentuk mol, makanya massa itu biasa dideskripsikan dalam bentuk gram per mol. Sedangkan di lain pihak kadang fisikawan atau dari konteks fisika itu massa itu ya massa. Jadi massa itu dimensinya fix, massa begitu dalam satuan kilogram ataupun gram. Nah, sebetulnya ini tidak saling bertolak belakang dari sudut pandang mikroskopis, karena ketika kita lihat satu satuan massa atom di sini, itu maksudnya di sini adalah
angka 1,66 kali 10 pangkat minus 27 kg itu bisa direpresentasikan oleh massa dari inti atomnya itu sendiri, yaitu proton plus elektron, begitu ya. Jadi proton itu massa dalam satuan standar kilogram itu sekitar 1,66 kali 10 pangkat minus 27, sedangkan elektron jauh lebih kecil, sehingga ketika proton dan elektron itu dijumlahkan nilainya itu tidak akan terlalu berpengaruh, begitu ya, dari konteks mikroskopisnya. Mungkin jika masih ada keraguan tentang konversi yang seperti ini, bisa mencari sumber literatur lainnya tentang konversi gram per mol, satuan massa atom, dan satuan massa yang biasa, karena mereka semua itu sebetulnya merepresentasikan hal yang mirip atau serupa, gitu ya. Oke, kita kembali ke perhitungan. Jadi persamaan untuk mencari kecepatan RMS tadi adalah akar 3 kT per M. Di situ kita sudah mendapatkan konversi satuan massa atom ke satuan massa biasa. Jadi kita tinggal mengkonversi masing-masing. Jadi massa O2 dalam satuan standar kilogram itu nantinya adalah 32 SMA kali 1,66 kali 10 pangkat minus 27. Begitu pula dengan N2, berarti 28 kali 1,66 kali 10 pangkat minus 27. Dan hasil perhitungan saya itu sekitar 5,3 kali 10 pangkat minus 26 kg untuk yang oksigen, dan sekitar 4,6 kali 10 pangkat minus 26 kg untuk nitrogen, begitu ya. Oke, kemudian VRMS dari masing-masing molekul tadi. Jadi VRMS O2 itu sama dengan, tinggal dimasukkan ya, akar 3 kT per M. Ya, ini mungkin Anda bisa mencoba menghitung sendiri. Hasil akhir yang saya peroleh itu adalah sebesar 478,4 meter per second. Kemudian untuk yang nitrogen itu sebesar 513,5 meter per second. Jadi ini adalah kecepatan rata-rata atau VRMS rata-rata VRMS dari molekul gas O2 dan molekul gas N2. Ini cukup logis dari angkanya sendiri. Jadi kalau kita lihat massa O2 itu kan lebih berat ya. Jadi massa O2 itu lebih berat daripada massa N2. Dari satuan kilogram juga kita bisa lihat bahwa massa O2 itu lebih berat daripada massa N2, sehingga partikelnya kita bisa asumsikan partikel atau molekul dari N2 itu secara ukuran itu akan lebih kecil dari O2. Misalkan kita perbandingan ukurannya mungkin seperti ini. Jadi partikel N2 itu lebih kecil daripada partikel atau molekul O2, sehingga ketika kita punya partikel yang lebih berat, itu ketika bergerak akan jadi cenderung lebih lambat, gitu ya, dibandingkan partikel yang lebih ringan. Jadi bisa dilihat dari hasil kecepatan rata-rata molekulnya. Kalau partikel N2 yang lebih kecil, dia bergerak dengan kecepatan yang relatif lebih tinggi daripada kecepatan rata-rata atau kecepatan RMS dari molekul O2, gitu. Dalam kondisi temperatur 20 derajat Celcius ini ya. Begitu. Oke, nah terakhir kita akan bahas secara keseluruhan dari sistemnya. Kalau tadi kita bahas dari representasi rata-rata per molekul, sekarang kita beralih ke sudut pandang sistem
molekul gasnya itu sendiri. Jadi kalau sistem molekul gas, kita punya besaran yang namanya energi internal atau energi dalam dari gas ideal. Diberi simbol U yang nantinya dideskripsikan sebagai energi yang tersimpan dalam sistem gas secara keseluruhan, bukan per molekul. Jadi kalau misalkan kita punya N buah molekul, ini tinggal dikalikan dengan energi kinetik rata-rata tadi, sehingga dikalikan dengan 3/2 kT menghasilkan energi dalam sebesar 3/2 NKT. Dalam bentuk jumlah molekul berarti NKT, N besar KT. Kalau dalam bentuk mol berarti 3/2 nRT. Kemudian konsekuensinya, karena persamaan gas ideal tadi adalah PV nRT atau PV NKT, maka nRT sama NKT itu bisa diganti oleh P kali V. Jadi U atau energi dalam itu bisa juga dalam bentuk 3/2 P kali V. Begitu. Ya, ini konsekuensi logis dari bentuk matematis yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Oke. Nah, ini ujungnya seperti ini sebetulnya. Kalau kita bicara mengenai kinetika gas ideal, kita bisa melihat dari beberapa sudut pandang. Seperti tadi sudah saya sampaikan sedikit di depan sebelum beberapa slide sebelum ini, pergerakan molekul gas atau partikulat gas, entah itu atom, entah itu dalam bentuk molekul, itu ada beberapa jenis pergerakan. Yang pertama itu adalah translasi, di mana pergerakannya itu adalah berpindah dari satu titik ke titik lain, itu namanya translasi. Kemudian dia pergerakan molekul itu juga bisa dalam bentuk rotasi, jadi molekul itu akan berotasi pada sumbu tertentu, begitu ya. Misalkan ini ada sumbunya, maka dia akan bisa berotasi. Kemudian molekul juga bisa mempunyai atau memiliki pergerakan berupa vibrasi atau getaran, begitu. Nah, kondisi masing-masing itu seperti terlihat di slide. Jadi kalau pergerakan yang terjadi kepada si molekul-molekul gas tadi itu hanya dari sudut pandang translasi, maka energi dalamnya ya simply 3/2 NKT atau 3/2 nRT. Jadi dia cuma punya 3 derajat kebebasan translasi. Dia tidak berotasi, dia juga tidak bervibrasi. Ini biasanya terjadi di sistem-sistem gas yang molekulnya itu monoatomik, dalam artian dia satu jenis atom saja, begitu, atau satu atom tidak berikatan, atau kalau diatomik suhunya itu relatif rendah. Jadi tidak ada energi berlebih yang mengakibatkan dia memiliki potensi untuk bergerak dalam bentuk lain selain cuma berpindah tempat, begitu. Ya, misalkan contoh gas yang bisa berperilaku seperti ini monoatomik tadi ya, misalkan gas neon atau argon dan sejenisnya yang lainnya. Misalkan hidrogen dalam bentuk H-nya saja itu juga bisa. Kecuali kalau H2, begitu ya. Kemudian di level pergerakan yang berikutnya, jadi ada energi tambahan lagi dari sistem molekul gasnya. Misalkan dia molekulnya diatomik dan suhunya agak meningkat sedikit dibanding yang pertama, maka ada energi tambahan yang bekerja di situ, sehingga konsekuensinya ada jenis pergerakan baru yang terjadi pada sistem molekulnya. Di kasus ini sistem yang atau pergerakan yang terjadi itu adalah rotasi. Nah, rotasi itu bekerja di dua sumbu, jadi bisa berotasi dalam dua sumbu ya kalau di konteksnya molekul gas ideal.
Sehingga kita katakan bahwa derajat kebebasan yang terjadi di rotasi itu ada dua buah, kemudian untuk translasi derajat kebebasannya ada 3 buah, sehingga kalau di total ada 5 derajat kebebasan. Sehingga bisa dituliskan dalam bentuk seperti ini, U sama dengan 5/2. Berarti kan kalau dijabarkan kira-kira seperti ini ya, 3/2 NKT untuk translasi karena 3 derajat kebebasan, kemudian ada 2 derajat kebebasan untuk rotasi. Kan masing-masing derajat kebebasan nilainya adalah setengah NKT gitu. Jadi kalau dijumlahkan jadi 5/2. Nah, ini biasa terjadi di molekul diatomik yang suhunya cukup atau lebih tinggi dibandingkan yang pertama tadi. Kemudian yang ketiga, yang paling bisa dikatakan paling bervariasi jenis pergerakannya itu yaitu molekul-molekul diatomik yang punya suhu yang relatif tinggi, karena ada energi yang lebih banyak lagi berada di dalam sistem molekul gas tadi, sehingga bisa ada variasi ketiga dari pergerakan, yaitu vibrasi. Jadi vibrasi itu punya 2 derajat kebebasan juga, yaitu mendekat dan menjauh dari sumbu, atau di sini konteksnya itu sumbu Y begitu ya. Nah, sehingga ada 2 tambahan derajat kebebasan, sehingga kalau dituliskan dalam bentuk matematis itu nilainya adalah U sama dengan 7/2. Berarti yang 5/2 NKT tadi ditambah lagi satu suku, jadi tambah 2/2 NKT begitu. Jadi 7/2. Oke, begitu sekilas tentang pembicaraan kita mengenai konsep-konsep gas ideal dan teori kinetik gas, atau dalam konsep yang lebih luas bisa dikatakan sebagai teori kinetik molekul gitu ya. Baik, kita akan lanjutkan di perkuliahan sesi berikutnya. Terima kasih.